Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, siapa sih yang tidak ngiler kalau kebun sawitnya full buah seperti ini? Nah, matahari teman-teman, kita lihat yang di sini. Oh, tidak percaya teman-teman, kita keliling. Oh, masih tidak percaya. Kita keliling lagi. Nah, teman-teman, full 3 tingkat dengan janjangan yang super jumbo, tentunya dengan berat yang memang lumayan cukup baik, dan ya, seperti inilah yang diharapkan oleh para petani. Tentu seperti inilah yang diharapkan bisa mensejahterakan keluarga. Nah, teman-teman pernah tidak mendengar istilah kerja keras dan kerja cerdas? Jadi fokus dari video ini kita akan membahas bahwa petani wajib melakukan kerja keras dan kerja cerdas. Karena kedua-duanya berkaitan, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas definisinya seperti apa. Namun, daripada kita membahas definisi yang lumayan cukup ruwet, teman-teman, kita bicarakan analoginya saja. Jadi, kalau kerja keras itu dianalogikan 1+1 itu sama dengan 2. Nah, kalau kerja cerdas, 1+1 itu bisa 11, bisa 111, bisa bisa jadi berapapun. 1+1 bisa berkembang menjadi banyak. Nah, kerja keras itu adalah template, teman-teman. Template atau cetak biru dari manusia itu sendiri. Jadi, ya namanya juga manusia, kalau tidak melakukan kerja keras, maka dia tidak akan hidup secara baik. Nah, kerja keras itu adalah hal wajib, hal pokok yang harus dilakukan manusia kalau dia ingin terus bertahan hidup. Namun, manusia diberikan akal supaya bisa kerja cerdas. Nah, seperti itulah teman-teman. Kerja cerdas itu adalah ketika manusia itu ingin berkembang, ingin menjadi lebih baik, kita harus melakukan kerja cerdas. Begitupun di pertanian kelapa sawit, kita harus mengaplikasikan keduanya, teman-teman. Kerja keras wajib, kerja cerdas harus. Seperti apa contohnya kalau di dalam berkebun kelapa sawit? Kerja keras, tentu kita harus memiliki perencanaan hidup yang baik. Kapan kita akan melakukan, kemudian rajin, tetap semangat, memiliki tekad batu, semangat api, kemudian pantang menyerah, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, manfaatkan waktu yang ada, jangan hanya menunggu saja. Itu kerja keras, teman-teman. Kalau memang kita tidak memiliki pekerjaan lain, rawat kebun, setiap hari datang ke kebun, bersihkan, sayangi kebun kita dengan baik, rawat seperti anak sendiri, seperti Malika lah, seperti itu. Jadi kerja keras itu adalah semangat untuk membangun diri. Jadi jangan pernah bangun siang, bangunlah pagi-pagi, ya sholat subuh kalau memang kita seorang muslim, karena itu adalah kewajiban. Kemudian kita berangkat ke kebun, apapun dilakukan, membersihkan kebun, melakukan perawatan batangnya kalau memang masih kecil, kemudian hal lain sebagainya. Jadi semangat kita untuk memiliki kebun itu terus menggebu-gebu. Semangat untuk merawat kebun itu terus menggebu-gebu. Kita kangen terhadap kebun kita. Nah, itu adalah kerja keras, teman-teman. Kemudian kerja cerdas seperti apa? Kerja cerdas itu adalah ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Kalau kita hanya kerja keras saja, tiap hari datang ke kebun, tiap hari kemudian merawat kebun, namun kita tidak menggunakan ilmunya, maka itu akan sia-sia saja. Yang kita tanam memang sawit, namun apakah sawit yang kita tanam bisa menghasilkan? Tentu itu menjadi sebuah pertanyaan besar, karena sudah banyak buktinya orang yang hanya menanam sawitnya begitu saja tanpa melakukan riset terlebih dahulu, tanpa melakukan atau mengikuti perkembangan zaman yang ada, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan yang ada. Nah, petani sawit harus kerja cerdas. Yang pertama, kita harus bisa memilih dan memilah benih mana yang baik yang harus kita tanam. Itu, teman-teman.
Karena ketika kita salah tanam benih ya hasilnya akan luar biasa mengecewakan. Karena saya sudah merasakan ketika menanam benih yang bisa dikatakan tidak baik, maka ada beberapa hal yang terjadi ketika perjalanannya sawit itu menuju besar dan banyak sekali yang harus diganti dan ditumbangkan. Itu adalah suatu kerugian ketika kita memang berharap bahwa sawit yang kita tanam itu bisa menghasilkan sesuai tepat waktu dan itu akan molor. Itu teman-teman. Yang kemudian ilmu soal perawatan, bagaimana melakukan pemupukan yang baik dan benar. Jangan hanya asal-asal pupuk saja teman-teman, pelajari. Karena sawit ini memerlukan unsur hara yang seimbang. Dan kita harus benar-benar mempelajari hal tersebut supaya memang sawit kita itu jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Karena seperti ini teman-teman, memupuk saja tidak cukup. Memupuk saja tidak cukup ketika pupuk yang kita tebarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita. Nah, apakah kita harus melakukan riset? Apakah kita harus melakukan cek laboratorium ketika kita ingin memupuk kelapa sawit? Tentu hal tersebut memang bisa dilakukan atau memang perlu dilakukan. Ya, kalau misalkan kita ingin memupuk, beli saja pH meter teman-teman. pH meter itu lumayan cukup murah juga, bisa menentukan pupuk apa sih yang bisa kita tebarkan, tanaman ini memerlukan apa. Namun kalau untuk tes laboratorium yang lebih lanjut seperti sampel pelepah dan buah, tentu petani tidak akan bisa mencapainya sampai ke situ. Jadi ya kita tebarkan pupuk template saja. Kalau memang kita tidak memiliki alat teman-teman, lakukan penebaran pupuk yang template saja. Misalkan sawit ini memerlukan unsur nitrogen, memerlukan unsur fosfat, memerlukan unsur kalium, magnesium, tembaga, dan kemudian boron. Jadi kita tebarkan secara template saja sesuai dengan rotasi yang ada. Itu bisa dikatakan bahwa kita melakukan pencegahan dan perbaikan. Nah, ketika sawit itu mengalami defisiensi salah satu unsur, tentu kita juga harus mempelajari teman-teman bahwa kelapa sawit itu ciri-cirinya apa, kalau kekurangan unsur apa, seperti itu. Misalkan kalau kekurangan unsur kalium, maka daunnya akan bintik-bintik kuning atau oranye. Kemudian kekurangan magnesium, daunnya akan ngelaras atau menguning kemudian mengering. Atau kekurangan nitrogen, yang daunnya akan tegak lurus tanpa bisa menjuntai ke bawah dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut harus kita pelajari teman-teman, harus kita cari tahu. Meskipun kita tidak melakukan tes laboratorium, maka kita sudah bisa mengetahui defisiensi apa. Nah, kerja-kerja cerdas yang seperti itu nanti juga akan menghasilkan sawit yang luar biasa. Karena memang teman-teman, ketika ini lumayan cukup penting bahwa ketika kita melakukan perawatan di awal-awal itu secara baik, maka sawit itu akan tumbuh sehat dan ketika dia dewasa, dia akan menghasilkan buah yang lumayan cukup baik. Namun ketika di awal-awal penanaman kita tidak melakukan perawatan secara baik, maka teman-teman ketika nanti dewasa, maka sawitnya juga tidak akan berproduktivitas secara baik. Itu teman-teman. Jadi kita harus semangat, diri kita terus semangat, kemudian kita juga harus banyak mencari informasi. Itu adalah hal yang terpenting. Saya doakan teman-teman yang nonton video ini, saya doakan memiliki kebun sawit yang luas, yang tentu sangat berproduktivitas tinggi dan bisa mensejahterakan keluarga. Amin. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.